Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menurunkan rasa bersalah di hati kita. Karena ada orang yang khatamallahu ala qulubihim. Sudah tidak pernah merasa bersalah lagi. Kalau melakukan pelanggaran merasa nyaman-nyaman saja. Bahkan bangga dengan melakukan kesalahan itu. Tentu kita bermohon kepada Allah, jangan sampai turun di hati kita tidak memiliki rasa merasa bersalah sehingga kita menganggap diri kita benar, lupa minta ampun kepada Allah, kemudian juga tidak minta maaf kepada sesama. Salawat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Mari kita peroleh ampunan di bulan Ramadan ini. Al-ins atau al-uns secara bahasa artinya manusia. Tapi manusia yang punya potensi lupa. Makhluk lupa, makhluk salah, makhluk yang memiliki khilaf. Karena kita memiliki potensi lupa, potensi khilaf, maka tidak ada yang salah terus-menerus, tidak ada juga yang benar terus-menerus. Oleh karena itu, mari kita upayakan berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, sesuai dengan namanya adalah Ramadanun, artinya adalah panas. Fungsi panas adalah untuk membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa orang yang melakukan amal soleh. Maka bulan yang mulia-mulia ini kita segera wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Maka segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu, karena jaminannya adalah surga yang luasnya itu adalah seluruh dunia dan akhirat ini. Luas arduhas samawati wal ar. Jadi luasnya adalah langit dan bumi. Demikian disiapkan untuk siapa yang mereka bertaubat kepada Allah, mereka yang memohon ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Siang kita bisa melakukan mansoma Ramadona. Siang kita melakukan siapa yang menjaga dirinya, mampu menahan dirinya dari makan, minum, haus, dan lapar, serta syahwat lainnya sebagai pembatal yang membatalkan puasa. Semua kita jaga, maka itu adalah ghufirallahu, Allah ampuni. Berarti memperoleh pengampunan dari Allah cukup gampang di bulan ini, karena memang siapa yang berpuasa Allah ampuni. Kemudian yang kedua, man qoma Ramadana, siapa yang menghidupkan malam, qiyamul lail, siapa yang menghidupkan malam dengan ibadah-ibadahnya, itu adalah imanan wahtisaban, selama penuh dengan keimanan, penuh dengan ketulusan, karena Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah,
Subhanallah, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak menginginkan dosa kita diampuni? Siapa yang tidak mendambakan semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita isi, selain kita segera mohon ampunan dari Allah, memperbanyak amalan-amalan, karena innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menutup kafarat kepada keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dia akan menutup sebagai pengganti. Maka kita tidak tahu demikian banyak dosa kita, tapi yakinlah dan percayalah bahwa kebaikan itu tetaplah paling banyak kita lakukan. Pikiran kita baik, ucapan kita baik, pandangan kita baik, pendengaran kita baik, hati kita juga baik, selalu husnuzan kepada Allah, tangan kita baik, langkah kita juga baik. Maka mari kita jadikan semua amalan Ramadan ini kita isi dengan ibadah-ibadah, karena memang bulan ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang Allah ampuni. Siapa yang ibadah hari ini, siapa yang baca Al-Quran hari ini, siapa yang memberikan orang yang puasa berbuka, itu luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan ini adalah bulan pertaubatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang ada iman di dalamnya, kemudian merasa terpanggil, hendaknya kembali kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Dia merasa nyesal dalam hati terhadap penyesalan, terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, terutama di waktu sahur. Kemudian mereka perbanyak istighfar itu. Setelah istighfar, boleh jadi karena besar dan banyak yang dia rasakan, boleh jadi dia akan mandi taubat. Dia akan mandi taubat, kemudian mandi sunnah taubat. Dia bersihkan seluruh tubuhnya untuk membersihkan dirinya. Kemudian dia isi juga dengan memperbanyak amal-amalan kecil, walaupun kecil, dan boleh jadi itulah yang akan menutupi, bahkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal kecil kita. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya apa yang bisa kita lakukan pada bulan yang mulia ini? Ada satu kesunahan, misalnya berdoa, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang-orang yang saling memaaf. Kemudian fa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku. Kalau tidak Engkau maafkan, tidak akan pernah ada yang bisa memaafkan. Ilahilas sulil firdausi ahla, misalnya. Dalam sebuah syair, Abu Nawas juga mengungkapkan, kalau sebenarnya saya ini tidak pantas masuk surga, tapi juga takut masuk neraka. Itu demikian indah ungkapan-ungkapan sebagai bentuk pertaubatan seorang hamba. Setelah memperbanyak istighfar, setelah penyesalan, dia isi dengan amal-amal baik. Kemudian dia berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran itu, dia akan menutup mata batin kita. Dia akan menutup mata hati kita, sehingga secara perlahan kita akan terbuai. Jangan sampai hati kita disebut dengan khatamallahu ala qulubihim, hati yang tertutup, hati yang telah Allah kunci sehingga tidak bisa merasakan, pendengaran tidak bisa mendengar, mata tidak bisa melihat dengan tajam, termasuk kulit ini tidak bisa merasakan, sampai pikiran tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena itu semua, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan ini bulan pertaubatan, dan kita akhiri dengan satu kisah betapa dahsyatnya ada seseorang laki-laki yang berdosa kepada Allah. Bahkan dosa itu besar sekali. Akhirnya dia diusir oleh masyarakat yang ada di kampung itu. Kemudian dia berhenti di sebuah telaga karena merasa ada penyesalan dalam hatinya, karena sudah diusir juga. Mulai dia membayangkan, bertafakur atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia melihat tidak jauh dari itu ada anjing yang kehausan. Kemudian yang bersangkutan ambil
sepatunya, kemudian dia ambil air, kemudian dia seduhkan air itu, dia berikan minum kepada anjing. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah. Sampailah ketika Rasulullah, ada seorang yang berdosa kepada Allah, kemudian dia merasa ingin bertaubat, kemudian apa kata Rasulullah? Yang bersangkutan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil itu bagi Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting ada niat dalam hati, rasa penyesalan, segeralah bertaubat, wasari'u, segera. Jangan nunggu-nunggu. Pokoknya kalau ada kepada Allah, segera minta ampun. Astagfirullah. Isi dengan amal-amal. Kemudian kepada sesama, pemirsa sahabat dakwah, jangan lupa juga kita segera minta maaf. Kalau ada yang salah dari kita, minta maaf. Kalaulah orang itu menyakiti kita dan memang itu akan terjadi miskomunikasi, maafkanlah. Karena tidak ada yang bisa kita pertahankan. Dan ketika kita tidak maafkan, berarti kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Tidak mau secara fitrah memaafkan orang lain, sebenarnya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita buka pintu hati untuk mohon kepada Allah istighfar. Kita jadikan bulan ini bulan bertaubatan, tapi kepada sesama kita saling berkasih sayang. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullahaladzim li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.